Liverpool memetik poin penuh saat bertemu ke markas Crystal Palace di pekan ke-23 Premier League Minggu 23 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Liverpool tampil dominan di babak pertama, mereka bisa mencetak 2 gol melalui Virgil van Dijk dan Alex Oxlade-Chamberlain. Akan tetapi, di babak kedua Palace bangkit, mereka mendominasi laga dan beberapa kali mendapat peluang emas mencetak gol, namun beberapa diantaranya bisa digagalkan oleh Alisson Becker. Palace akhirnya bisa memperkecil skor melalui Hudson Edouard, namun Liverpool bisa mempertegas keunggulannya berkat penalti Fabinho jelang laga babak kedua berakhir. Palace akhirnya disikat Liverpool dengan skor 1-3. Pelajaran apa saja yang bisa dipetik dari laga ini? Simak ulasannya berikut ini. Liverpool jagonya menjebak lawan. The Reds adalah tim yang bermain menyerang, namun mereka berani untuk memainkan lini pertahanan yang tinggi. Namun lawan tetap saja kesulitan untuk bisa membobol gawang Liverpool. Salah satu alasannya adalah The Reds ternyata sangat jago menjebak lawannya untuk masuk dalam posisi offside. Sejauh ini dari data yang dilansir Mirror, Liverpool telah menjebak lawan dalam posisi offside sebanyak 85 kali. Jumlah itu jauh lebih banyak dari Manchester City yang angkanya baru menyentuh 47 sebelum lawan Southampton. Manchester City adalah tim kedua terbanyak yang bisa menjebak lawan dalam posisi offside di Premier League pada musim ini. Liverpool disebutnya terobsesi dengan jebakan offside, sebab tak jarang lawan berhasil menerobos jebakan tersebut. Di laga lawan Palace, tim asuhan Patrick Vieira itu beberapa kali berhasil menembus jebakan offside Liverpool, salah satunya berbuah gol dari kaki Jean-Philippe Mateta. Chamberlain mulai panas. Sekarang ini The Reds belum bisa memainkan Mohamed Salah dan Sadio Mane. Salah satu solusi mengatasi masalah itu adalah dengan memainkan Alex Oxlade-Chamberlain. Dan ex pemain Arsenal itu secara perlahan menjawab kepercayaan Jurgen Klopp. Dalam 2 laga terakhirnya, Chamberlain berhasil mencetak 2 gol saat dipasang di pos sayap kanan. Gol pertama ia cetak ke gawang Brentford. Ia menjebol gawang lawan dengan sundulan. Gol keduanya ia cetak di laga lawan Crystal Palace ini. Ia menjebol gawang Palace dengan sepakan kaki kirinya dari dalam kotak penalti. Chamberlain kini tampak mulai menemukan performa terbaiknya. Hebatnya, ia bisa tetap pertahankan performanya meski sempat cedera dan tak bisa bermain melawan Arsenal. Liverpool tentu berharap kedepannya sampai Salah kembali, Chamberlain bisa tetap mempertahankan ketajamannya. Liverpool perpanjang dominasi atas Palace. Bagi The Reds, Crystal Palace adalah tim yang menyebalkan. Mereka pernah mengganggu The Reds dalam perburuan gelar juara Premier League pada musim 2013-2014. Akan tetapi, sekarang Liverpool tak perlu khawatir lagi dengan Palace. The Eagle tak lagi momok bagi The Reds, justru yang terjadi adalah sebaliknya, Liverpool adalah momok bagi Palace. Sebab Liverpool kini tak terkalahkan dari Palace dalam 10 pertemuan terakhir di Liga. Bahkan The Reds selalu menang di semua laga itu. Rangkaian positif tersebut dimulai sejak Agustus 2017 silam. Kini Palace jadi salah satu mangsa favorit The Reds bersama Wolverhampton. The Amazing Alisson. Liverpool memang menang, akan tetapi Crystal Palace sebenarnya punya kans untuk bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan sang tamu. Pasalnya mereka memiliki beberapa peluang apik, diantaranya melalui Olise memanfaatkan kesalahan Matip. Namun tembakan dari dalam kotak penalti itu bisa dimentahkan Alisson dengan kakinya. Beberapa menit kemudian Palace mendapat peluang dari Mateta, namun Alisson masih bisa menetralkan ancaman tersebut. Di awal babak kedua, Palace mengancam lagi melalui backheel Hodgson dengan jarak sekitar 2 meter saja dari garis gawang. Namun Alisson masih bisa menangkap bola. Menit ke-84, peluang emas didapat oleh Crystal Palace dengan tendangan lob dari luar kotak penalti. Namun Alisson dengan cepat kembali ke gawangnya dan menghalau bola keluar lapangan. Usai laga, Alisson pun mendapat penghargaan Man of the Match. Penghargaan ini memang layak didapatnya. Liverpool beri tekanan pada Manchester City. Sebelum laga lawan Crystal Palace digelar, The Reds tertinggal 11 angka dari Manchester City. Peluang The Reds mengejar pasukan Guardiola disebut cukup kecil. Akan tetapi kemudian ada kabar bagus bagi The Reds. Manchester City ditahan imbang oleh Southampton di pekan ke-23 kemarin.
Berlaga di ST Mary Stadium, City ditahan Southampton 1-1. The Citizen akhirnya hanya bisa melebarkan keunggulannya menjadi 12 angka saja. Kini The Reds berhasil menang atas Palace. Sekarang The Reds mengoleksi 48 poin. Artinya mereka cuma terpaut 9 poin saja dari Manchester City. Bagusnya lagi, Liverpool masih punya tabungan 1 laga. Jika bisa menang lagi, maka selisih dengan City bisa dipangkas menjadi 6 angka saja. Hal ini memang sangat positif. Namun setelah ini, Liverpool tak boleh terpleset sekalipun jika ingin bisa mengungguli City dari pucuk klasemen. Ada apa dengan Joel Matip? Soal menari hingga area pertahanan lawan, Joel Matip ahlinya. Dibekali ilmu sebagai gelandang di usia muda, Joel Matip mempunyai kebiasaan menggiring bola dari belakang hingga mendekati garis kotak penalti lawan guna membongkar pertahanan Grendel. Jika Matip mulai menari-nari, berarti lini tengah Liverpool sedang tidak baik-baik saja. Begitulah kalimat yang sering didengar ketika Matip mulai melakukan kebiasaan uniknya. Menurut Van Dijk, Joel Matip merupakan bek dengan paket komplit, bahkan lebih baik dari dirinya. Matip tidak hanya piawai dalam bertahan, duel udara, dan long pass. Matip juga mampu menggiring bola jauh meninggalkan posnya. Senada dengan Van Dijk, Alisson Becker juga menguji ex Schalke ini sebagai bek modern yang dalam pertandingan bisa menjadi playmaker tim saat menyerang. Joel Matip merupakan langganan starter di lini belakang Liverpool. Ia membentuk duet yang padu dengan Virgil van Dijk. Namun belakangan ini performanya seperti menurun. Ini dimulai di laga lawan Arsenal di leg kedua semifinal EFL Cup. Matip tampil buruk di babak pertama. Ia akhirnya ditarik keluar dan digantikan Ibrahima Konate. Matip tampak oke saat melawan Crystal Palace. Namun ia kemudian sempat membuat kesalahan yang nyaris membuat Palace mencetak gol di penghujung laga babak pertama. Area pertahanannya juga terlalu mudah ditembus oleh lawan, termasuk yang berujung atas terciptanya gol Odsonne Edouard. Liverpool dan Matip sendiri masih berharap hal buruk ini tak berlangsung lama.